Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah Pak penghulunya udah datang. Latihan apa langsung mas? Langsung mawon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan aku Salihah Sawangan. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur dimanapun kalian berada ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku libur di musola ini Taijun. Pas hari ini kebetulan itu ada acara pengantin dari Sragen sama Sunda. Acara pengantinnya teman-teman, banyak dapat orang Sunda. Ma, hai, ayo yo 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 yo. Aduh duh 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 duh. Aja di Jakarta. Salaman ya. Ya ngono, pinter ya, ngono ya. Aduh yo yo yo, lapar toh. Lapar toh. Lapar. Tak celok ke ibumu ya. Ya. Ini lagi nungguin penghulunya datang teman-teman. Ini apa, mbaknya para tamu undangannya itu udah mulai kumpul satu persatu, udah mulai kumpul ya. Itu yang pakai kemeja hitam itu calon pengantin laki-lakinya. Dia kehausan minum. Tinggal nunggu penghulunya datang teman-teman. Agak sedikit lumayan telat ya. Ini mbaknya. Itu Momo mau nemenin pengantinnya teman-teman. Dia mau nemenin pengantinnya. Alhamdulillah Pak penghulunya udah datang. Turunin ya, para gue. Yang siapa yang datang? Herman. Tadinya siapa? Narwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hadratul kiram wal qurra wal fudala yang kami taati, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh yang hadir dalam acara akad nikah Bisari pada siang hari ini yang kami hormati rahimakumullah. Wa ana khususan kepada ketua MTQ, dan wakil dan segala kepengurusannya yang kami taati, yang kami hormati rahimakumullah. Dan kepada Mas Parianto dan juga Mas Parianto bin Darno Supatmo
almarhum dan juga Mbak Rini binti Bapak Catram, almarhum Bapak Catram gitu. Yang kami hormati rahimakumullah, dan kepada kedua saksi Mas Pariono dan juga Pak Narwanto, Pak Narwanto yang kami hormati rahimakumullah. Dan kepada perias temanten Mbak Wawa dan kameramen juga yang menyempurnakan acara pada siang hari ini yang kami hormati rahimakumullah, dan kepada Warung Imit 2 yang juga mendukung acara pada siang hari ini yang kami hormati rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh undangan keluarga besar dari Mbak Wini dan juga Mas Parianto yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati rahimahullah. Semoga semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mas Parianto dan juga Mbak Wini dalam niatan ingin menghalalkan hubungan nikah membina rumah tangga ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di Musola Imit Taijung yang berada di sekitaran piramid Taijung, yaitu akan mengadakan akad nikah, ibadah nikah pada siang hari ini. Semoga kehadiran kita semua berkumpul di tempat ini dicatat Allah sebagai amal ibadah yang akan mendapat pahala kebaikan dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa teratur kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan niat mulia yang diniatkan Mas Parianto dan juga Mbak Wini ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah pada siang hari ini, menjadikan sababiahnya mereka berdua diakui umatnya Rasulullah yang besok berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena napa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh an-nikahu sunnati faman rughiba sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, maka wong sing ora melu sunnahku maka bukanlah termasuk golonganku. Dan ini adalah niat yang mana ketika sebelum menikah Rasulullah itu menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan itu syaratnya harus dengan nikah. Yang semula bersentuhan haram, yang semula berpandang-pandangan haram, setelah menikah menjadi berpahala. Makanya kenapa kok harus berpahala? Karena manusia dan jin diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari ibadah? Ibadahlah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu akan bernilai pahala ketika kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa malan orang nyiptakake sapa Allah taala iku jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Nah, bagaimana tuntunan ibadahnya? Tuntunan ibadahnya semua itu sudah dicontohkan Rasulullah dari berbagai hal, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bangun tidur pun sampai kita tidur kembali, semua kalau ingin bernilai ibadah harus ada niat yang dicontohkan Rasulullah. Contohnya bangun tidur alhamdulillah yang pertama wa amatana wa ilaihi nusur, mau berangkat ke kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada berangkat ke masjid ada doanya, mau bekerja ada doanya. Itu semua adalah nilainya ibadah. Jenengan bekerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kalau jenengan berangkat niat ibadah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah, ibadah golek rezeki kanggo anak bojo dan sebagainya, maka itu jenengan besok panen pahala ning akhirat. Tapi tanggal 10 insya Allah yang pabrik bayaran. Tapi nek jenengan pur budal tanpa ada niat ya oleh namun tanggal 10 bayaran. Mau neng akhiratnya orang bagian pahala. Makanya penting bagi kita biar bernilai ibadah bagaimana. Nah, itu adalah maka ini ibadah banyak. Ya, ibadah itu banyak, ada sholat, ada nikah, dan nikah ini juga ibadah. Mungkin kan niat saya yang diniatkan Mas Parianto dan juga Mbak Wini untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah ini menjadikan sababiahnya kita semua mendapatkan keberkahan niat baik panjenengan, kita semua juga mendapatkan syafaat Rasulullah besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, nikah termasuk ibadah. Kalau mau ibadah biasanya syaratnya harus dicukupi dulu. Contoh, kalau kita mau sholat biasanya syaratnya wudu dulu, pakaian suci dan sebagainya. Mau puasa harus niat, harus sahur dan sebagainya. Lah kalau ibadah niat apa syaratnya itu ada 4. Yang pertama harus ada calon laki-laki dan perempuannya. Ya di sini sudah ada Mas Parianto dan juga Mbak Wini. Yang saya tanyakan, apakah panjenengan berdua sudah pernah
Alhamdulillah. Jadi nggak ada paksaan. Ikhlas mas? Mbaknya ikhlas? Sanggup apa mas? Arep nikah sanggup apa? Sanggupnya sabar mas. Sabar lan ikhlas. Karena nopo jenengan masuk dalam ibaratnya sudah masuk dalam bahtera rumah tangga. Diibaratkan sudah masuk dalam perahu. Perahu kan mestinya di dalam. Kalau perahu itu adanya di tengah lautan. Nah, tengah lautan itu ada badai, ada ombak, ada angin kencang. Nah, ini kan jenengan berdua di sana. Berarti kan perlu kesabaran menghadapi itu semua. Saya yakin dalam rumah tangga itu nggak mulus-mulus terus api, kadang tukaran gitu Pak. Nah, ya itu perlu kesabaran. Makanya kesabaran menerima kekurangan satu sama lain. Jenengan nek karo Mbak api mesti siap. Sing nggak siap niku kadang kurang api. Nah, makanya harus dengan sabar. Makanya sanggupnya sabar. Nek sabar insyaallah kabeh penak. Allah duit ya alhamdulillah, ra duit ya alhamdulillah. Golek kan ngoten nggih. Niku makanya sanggupnya wong apik kan itu kudu sabar. Alhamdulillah. Yang kedua syaratnya mau nikah nopo harus ada saksi dua. Alhamdulillah sudah ada saksi di sini Mas Pariono dan juga Mas Wanardi. Narwanto tulis ya. Lagi apa? Narwan nggih. Narwanto. Alhamdulillah. Jadi saksi ini secara detailnya ya tidak boleh buta. Nah, kenapa harus bisa melihat prosesi ijab kabulnya sah belum? Yang kedua tidak boleh tuli karena harus bisa mendengar. Yang ketiga muslim. Yang keempat harus sadar sesadar-sadarnya. Nggak boleh dalam keadaan akal yang rubah. Akal rubah itu banyak, gila akalnya rubah, mabuk akalnya rubah. Nah itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar sadar sesadar-sadarnya menjadi saksi. Nah nanti ucapan itu juga harus melihat. Ngomong sah itu harus melihat, nggak boleh cuma merem saja, ujuk-ujuk ngomong sah, itu nggak boleh. Jadi harus melihat bagaimana prosesi ijab kabulnya. Paham ya? Nanti saksi ini bertanggung jawab untuk kita sah dan tidaknya. Nah dengan mungkin saya menyampaikannya belum pas, ya nanti diulang Pak, belum pas kan gitu. Oke. Yang keempat, nomor syarat. Yang ketiga syaratnya harus ada mahar. Mahar tertulis di sini seperangkat alat sholat dan uang 2023 NT. Betul, Mas? Alhamdulillah. Yang saya tanyakan kepada Mbak Winnie ikhlas dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang 2023 NT. Ikhlas. Alhamdulillah. Mas Parianto seperangkat alat sholat dan mahar uang niki murni uang jenengan nggih. Ya, nggak boleh iuran lagi. Nanti kalau di belakang iuran di mahar itu nggak boleh. Kalau jenengan mungkin iuran tinggi golek pintang di syukuran nggak masalah. Tapi kalau mahar harus murni uang sendiri karena ini adalah hasil dari. Maka kalau hadisnya para pemuda seandainya kau sudah siap memberi nafkah kepada seorang perempuan, menikahlah. Seandainya kau belum siap untuk memberi nafkah kepada seorang perempuan, maka berpuasalah. Makanya wong jomblo-jomblo sing rong di bojo, nah niku kon akeh posone. Mergane nopo? Camang niku akeh godaane. Nggih. Yang keempat nopo? Yang keempat syaratnya yang harus disiapkan adalah wali nikahnya. Dan ini wali nikahnya tertulis Bapak Cakram. Nanti yang almarhum yang mewakili siapa? Kakak kandung. Kakak kandung. Kakak kandung mbaknya ya? Kakak kandung bapak. Ini paman ya? Uwa, kalau bahasa uwa itu bahasa Indonesianya apa Pak? Paman. Hah? Pak D kan bahasa Jawa. Pak Le ki adik bapak. Om. Kakaknya bapak Pak D. Mbaknya keponakan ya. Uwa itu pakai bahasa Sunda. Om mbak ya. Kalau paman itu om ya. Paman itu Pak Le ya. Kalau paman itu Pak Le. Pak Le. Ini bukan om. Uwa itu bukan om. Ade. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Uwa gitu aja ya. Uwa gitu. Sing paham kan nonton nggih. Assalamualaikum
Assalamualaikum Bapak, bisa dengar saya? Pak Daskam, apakah bisa dengar suara saya? Assalamualaikum Bapak Daskam. Bapak Daskam bisa dengar suara saya Bapak? Apa enggak itu kenang-kenangan nang. Apalagi dia Suaranya apalagi dia Halo. Nggak ada suaranya. Itu ada sekarang. Kedengeran nggak? apa? Halo. Yayu kedengeran? Sering Google cek gitu. Seru loh gitu. Ngelek kayaknya gitu. Dari Taiwan. Apakah benar Bapak Daskam adalah kakak kandung dari Bapak Catram? Kakak kandung? Ya betul Bapak ya. Alhamdulillah Bapak, ini karena Mbak Rini mau menikah di Taiwan. Nah, karena Bapak Catram sudah meninggal dunia, apakah Bapak Daskam bisa menjadi wali nikah pengganti dari Bapak Catram untuk mewakilkan kepada saya? Bisa, alhamdulillah Bapak. Mohon apakah Bapak bisa menirukan saya sebentar? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Daskam, kakak kandung dari Bapak Catram, mewakilkan wali nikah Rini binti Catram kepada Bapak Khairul Ikhwani untuk menikahkan keponakan saya, mendapatkan calon suami Parianto bin Darno Supatmo almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2023 NT dolar Taiwan, dibayar tunai. Alhamdulillah Bapak Daskam pasrah wali nikah saya terima dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa restunya, semoga Mas Parianto diberikan kelancaran dalam mengucapkan kabulnya, menerima kabulnya Bapak. Selanjutnya saya sendiri seandainya tutur kata pada siang hari ini ada kurang sopan kepada Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bapak. Alhamdulillah dari keempat syarat sudah siap.
untuk kita melanjutkan ke acara inti, yaitu ijab kabul. Mas, mic-nya bisa dipegang biar untuk baterai, Mas. Latihan apa langsung, Mas? Langsung mawon. Siap. Ada dua pilihan, mungkin Masnya nanti bisa milih yang enak yang mana. Yang pertama, saya terima nikah dan kawinnya Winirini binti Bapak Catram dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Atau boleh, saya terima nikah dan kawinnya Winirini binti Bapak Catram dengan mas kawin seberangkatan. Di saut nek basa Jawa nih. Paham betul? Paham nggih. Karena wong Sragen tak kira basa Jawa ya paham. Paham nggih? Paham. Alhamdulillah. Siap. Bisa dimulai saksi? Mohon maaf semua lagi belum. Bisa mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon maaf keikhlasannya, bersama-sama mari kita syahadat bareng-bareng di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'lamu anna an-nikaha sunnatun min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك أو تسريح بإحسان. إن الله قد أحل النكاح وحرم السفاح. Ya saudara Parianto Bindarno Supatmo, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu Winirini binti Bapak Catram almarhum yang telah mewakilkan kepada saya uaknya yang bernama Daskam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2023 MT dibayar tunai. Saya terima nikahnya Wini binti almarhum Bapak Catram dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma علينا في السكرة الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بينكما ألفت بين آدم وحواء. اللهم ألف بينكما ألفت بين يوسف وزليخا. اللهم ألف بينكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم القدرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادكما من أهل الخير من أهل علم من أهل الصلاة من أهل الصيام من أهل الزكاة من أهل الصدقة من أهل تلاوة القرآن العظيم من أهل حفظ القرآن العظيم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا ويسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, ijab kabul berjalan dan lancar. Semoga diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, penuh keberkahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penandatanganan, saya sedikit pesan kepada kedua mempelai. Yang pertama, Mas Parianto, jagalah pernikahan kalian, janganlah sampai rusak. Apa yang merusakkan pernikahan? Yang merusakkan pernikahan adalah ucapan seorang suami. Suami ngomong kepada istrinya, ngomong gimana? Ngomong, aku cerai kamu, aku talak kamu, tak pegat awakmu, maka sah jatuh talak. Nah, kalau sampai jatuh talak, maka nikahnya rusak. Dalam keadaan yang bagaimana? Sampean guyon, canda, kalau ucapnya seperti itu maka sah. Kalau jenengan serius sah, apalagi marah lebih sah. Makanya jangan guyonan perkara talak. Apa tujuannya? Tujuan saya ini jangan sampai ketika mungkin seorang suami sampai hilaf ngucapin talak kepada istrinya tapi tidak ada ucapan rujuk. Nah, ini tujuannya apa? Ada masa iddah. Seandainya khilaf suami itu sampai jatuh talak kepada istrinya, maka ada masa iddah. Masa iddahnya adalah 3 bulan atau 3 kali haid istri. Kalau disuruh boleh kita jabarkan, itu adalah 90 hari. Sebelum 90 hari suami harus ada ucapan rujuk, ngomong kepada istrinya, "Dik, aku minta rujuk," atau "aku pengen memperbaiki rumah tangga kita perbaiki rumah tangga kita." Itu namanya ada ucapan. Harus ada ucapan, karena jenengan ketika nikah itu sah karena jenengan saya terima nikah dan kawinnya. Jadi ucapannya jenengan itu sah. Dan nanti talak pun itu bisa sah ketika jenengan ngucap nih, napa? Tak cerai tak pegat, maka sah jadi talak. Maka harus ada rujuk. Rujuk itu harus ada ucapan, nggak boleh cuma dalam batin. Harus ucap, "Dik, aku minta rujuk." Itu harus dalam masa iddah. Tetapi seandainya masa iddahnya habis baru minta rujuk, 95 hari baru minta, "Dik, aku minta rujuk," nggak sah. Lah bagaimana biar pernikahannya baik kembali? Harus bangun nikah kalau sudah 90 hari lebih. Makanya kalau sebelum 90 hari ngomong aja udah sah. Tapi kalau setelah 90 hari baru ngomong, baru minta rujuk, maka biar halal lagi harus bangun nikah. Kalau sampai 90 hari nggak minta rujuk, jenengan bersentuhan setelah 90 hari itu dosa. Dan halal mana piye? Bangun nikah. Lah caranya bangun nikah gimana? Sama, harus bawa mahar lagi, harus bawa 2 saksi lagi, dan ada yang menikahkan lagi. Niku bangun nikah. Itu namanya talak sore. Ada talak kinayah. Kinayah itu sindiran. Contoh, masnya, "Mbak Winnie, pulang aja orang tua kamu," atau "udahlah kita sampai di sini saja," maksudnya rumah tangganya sampai sini saja. Nah, niku kalau ada niat menceraikan maka sah jatuh talak. Seandainya jatuh talak sindiran, masa iddahnya sama. Sebelum 90 hari segera minta rujuk. Harus ada ucapan rujuk. Nah, kalau sindiran itu tidak menceraikan, bukanlah termasuk talak. Paham nggih? Jadi kalau nyindir tapi nggak ada niat menceraikan, itu bukanlah termasuk talak. Tapi kalau ada niat menceraikan sebelum 90 hari harus ada ucapan rujuk. Tujuannya jangan sampai ketika seorang suami sering ucap rujuk, sering ucap talak tapi tanpa ada kata rujuk, nanti dikira panggah pernikahannya api-api wae, kumpul karo bojone dianggap bojone dhewe gak dosa. Padahal kalau nikahnya rusak, kumpul karo bojone itu dosa. Seperti itu nggih. Yang kedua, pesan saya, kalau mau hubungan badan minimal bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, semoga Allah menjadikan ketika Allah menanamkan benih di dalam kandungan istri kita, jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Kan kita nggak tahu. Saya yakin anak telu papa itu nggak ngerti kapan sing dadi yo. Tak garap malam ini dadi orang, nggak ngerti. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu harus diawali. Tujuannya apa? Ketika Allah menanamkan benih itu sudah kita awali dengan bismillah. Yang kedua,
Apa tujuannya? Tujuannya Allah menciptakan manusia dan jin. Jadi jin itu nggak kelihatan. Nah, makanya ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, maka jin itu ditutup oleh Allah ketika kita lagi tutup. Kalau kita tidak ada tutup di dalam tubuh kita, maksudnya kita telanjang, itu jin tidak bisa melihat kita kalau kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau hafal doanya Allahumma janibna syaiton wa janibis syaitona ma razaqtana. Tujuannya ya Allah, semoga Allah memberikan anak yang dijauhkan dari godaan setan itu. Yang selanjutnya, yang ketiga pesan saya, kalau sudah selesai hubungan badan, mandinya harus diperhatikan. Mandinya wong hubungan badan itu bodoh karo wong head. Jadi wong head itu mandinya juga harus diperhatikan, nggak boleh sembarangan. Kalau belum rata seluruh tubuh, mandinya orang head atau mandinya orang hubungan badan, urung roto seawak pakai banyu biasa, kok langsung sabunan mandinya mboten sah. Lah nek mandine ora sah, yo kasihan, nanti sholatnya tidak diterima, puasanya, ngajinya, ibadahnya nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kasihan. Makanya mandine wong hubungan badan, kalau mandine wong head yang sudah selesai head itu harus rata seluruh tubuh pakai air biasa. Kalau yang hati-hati kumur-kumur dulu sebelum pakai sabun. Karena apa, di dalam mulut ada kulit yang harus kita basahi, itu yang hati-hati. Makanya kalau mungkin kita pulang kerja saja musim dingin, air 2 gayung langsung pakai sabun, yang penting bilasnya bersih, nggak masalah kalau pulang kerja. Tapi kalau mandinya orang head dan mandinya orang habis hubungan badan harus rata, pakai air biasa dulu baru pakai sabun. Paham gitu? Itu yang terakhir pesan kula, kalau Ramadan janganlah hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, abot sanggane abot dendone. Ketika seorang suami istri berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, itu puasanya batal sehari. Yang kedua, ditambah harus bayar dendo. Dendone opo? Dendone wong hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, yang pertama adalah ngitku rokobah, bebasnya budak rokobah. Contoh, seandainya kita ini dianggap perbudakan neng Taiwan, Mas Parianto hilaf Ramadan awan-awan hubungan badan, maka selesai keluar rumah ketemu karo Mas Narwanto. Nah, Mas Narwanto tak paringi, tak kasih uang 100 juta, udah pulang aja ke Indonesia, gak usah kerja di Taiwan. Seandainya dianggap kita di Taiwan ini perbudakan. Fa'ilam yastati, seandainya kau tidak mampu bebas nih budak, nggak mampu bayar budak, nggak mampu nebus budak, itahamu siti namiskina, jangan boleh mungkin hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, selesai keluar rumah mencari 60 fakir miskin, dikasih makan. Fa'ilam yastati, seandainya engkau tidak mampu mencari 60 fakir miskin, solusi yang ketiga yaitu saumu sahroini mutatabi'in. Saumu poso sahroini 2 bulan mutatabi'in berturut-turut, yang berat mutatabi'innya ini. Maksudnya mutatabi'in 2 bulan itu puasa 2 bulan, berarti kan 60 hari. Nah, mutatabi'in ini dari 1 sampai 60 nggak boleh ada istirahatnya. Jadi harus setiap hari puasa sampai 60. Contoh, seandainya sudah puasa 58 hari, kurang 2 hari lagi, pas 59 harinya puasanya batal, badannya sakit, maka 58 itu hilang, harus mengulangi dari 1 lagi. Karena antara 58 dan 60 ada jarak tidak puasa 59, pas hari 59, makanya berat mutatabi'in. Ini kenapa tujuan saya biar mbaknya, mungkin kalau ibu-ibu di Taiwan, mbak-mbak di Taiwan liburnya sebulan sekali, dan nanti sebelum Ramadan kalau emang pengen ketemu suaminya, daripada siang Ramadan khawatir tergoda, ngomong ke majikan, lupa saya bulan depan boleh nggak libur malam hari. Kalau pengen boleh, maka libur ketemu sama suaminya malam hari, buka bersama, sholat maghrib, bar maghriban sampai sahur, sampai selesai, terserah malam hari, yang penting bukan siang hari. Walaupun di Indonesia juga sama, nggak harus di Taiwan, nggak boleh hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Tapi kalau yang Indonesia saya yakin begini ketemu kan nggak mungkin awan-awan Arab biayaan minta siang hari. Tapi kalau mungkin di Taiwan ketemunya cuma sebulan sekali lah, mungkin Ramadan ki api-api di garap lah. Dan ini salah kah? Salah apa? Mungkin tujuannya nonton, boleh yang terlepatin yang pengabutan, kalau ada salahnya itu karena kebutuhan pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdiri, nak tutup doa berhadapan atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairima jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarrima jabaltaha alaihi wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin. Ditiupkan ke ubun-ubun istri 3 kali. Ditiupkan ubun-ubun yang ngarep mas. Alhamdulillah. Mbaknya diusahakan ke wajahnya sendiri. Matur suwun, mungkin berkah.